Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Elaria Jenita dengan NIM 2892150024 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti SEMM. Langsung saja kita ke pembahasan. Di dalam video saya akan membahas sebuah organisasi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Dan untuk materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu yang kedua apa fungsi dari BEM, yang ketiga ada sifat atau karakteristik dari BEM, yang keempat ada tugas dan tanggung jawab dari BEM, yang kelima mengapa harus ada BEM dan apa tujuannya, lalu yang keenam perlukah mengikuti organisasi BEM. Oke, untuk yang pertama apa itu BEM? Pengertian BEM menurut Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor menuliskan di halaman websitenya sebagai organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif tingkat universitas dan institut. Ada beberapa jajaran kementerian kabinet di bawah BEM, diantaranya ada Kementerian Luar, Kementerian Dalam, Kementerian Riset dan Pengembangan Mahasiswa, lalu Kementerian Pertahanan dan Keamanan Mahasiswa, Kementerian Pendidikan, Kementerian Advokasi Mahasiswa, Kementerian Olahraga, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Kementerian Lingkungan Hidup, dan masih banyak lagi. Tentu saja tidak semua BEM dari perguruan tinggi harus ada semua kementerian tersebut. Semua tergantung dari kebutuhan atau kebijakan dari BEM itu sendiri. Bahkan ada juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Informasi, Komunikasi, dan Teknologi. Lalu yang berikutnya, sifat atau karakteristik dari BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tahukah kamu jika pengertian BEM tidak semata-mata pengertian secara teoritas saja? Itu sebabnya dalam realita di lapangan, setiap anggota BEM tidak akan dijelaskan pengertian BEM secara teoritis, tetapi juga harus memiliki karakteristik dan sikap, diantaranya harus memiliki sifat kekeluargaan, membina dan mampu mendisiplinkan anggotanya. Bahkan pembina dan meningkatkan disiplin perilaku saja tidak cukup. Tugas Senat mahasiswa pun mampu membentuk norma perilaku yang baik dan taat pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanggung jawab besar seorang senat mahasiswa yang tidak kalah keren adalah dituntut untuk tanggung jawab besar seorang senat mahasiswa yang tak kalah keren ialah dituntut untuk mampu menyikapi dan mensukseskan program Tridharma perguruan tinggi lewat berbagai cara, mulai secara kokurikuler hingga ekstrakurikuler. Adapun sifat dasar dari pengertian BEM yaitu bersifat independen dan demokratis. Kedua sifat ini harus berjalan seiring dan sehaluan agar program-program yang dijalankan tetap berjalan lancar. Memang penting menciptakan organisasi demokratis. Hal ini sesuai dengan gelora mahasiswa yang butuh ruang untuk mengekspresikan diri, menyalurkan pendapat. Lalu, apa tugas dan tanggung jawab BEM? Sebagai wakil dari mahasiswa dari berbagai jurusan, maka kamu pun mampu merumuskan aspirasi mahasiswa, menyusun program kerja senat, mengkoordinasi penyusunan program kerja hingga mampu membantu serta mengawasi kegiatan ekstrakurikuler dan non-ekstrakurikuler. Namanya sebuah organisasi ada tanggung jawab rutin yang tidak boleh terlewatkan, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, baik kegiatan yang dilakukan oleh UKM, UMKJ, dan segala aktivitas dan kegiatan yang terselenggara di sana. Lalu mengapa harus ada BEM dan apa tujuannya? Tujuan BEM secara umum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai yang pertama, dapat menciptakan situasi yang kondusif di kampus. Pertama, mampu menciptakan situasi yang kondusif di kampus atau organisasi intrakampus atau ormawa.
Lalu yang kedua, dapat mewujudkan kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi. Kedua, mampu mewujudkan kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut karena jika hal tidak bisa menjaga kesejahteraan, maka akan terjadi kesenjangan atau carut-marut. Lalu yang ketiga, dapat menjunjung tinggi nilai kebangsaan, terutama kebangsaan di lingkungan universitas. Meskipun demikian, menjunjung tinggi kebangsaan di luar kampus juga sama pentingnya. Lalu yang keempat, dapat menjadi sarana belajar mahasiswa. BEM menjadi organisasi yang bisa dijadikan oleh mahasiswa untuk belajar sebagai kemampuan, khususnya lebih ke arah soft skills seperti kepemimpinan, public speaking, komunikasi, kerjasama, dan masih banyak lagi. Perlukah mengikuti organisasi BEM? Jika kamu ingin memiliki pengalaman berorganisasi dan mengasah soft skills kamu, maka mengikuti BEM adalah pilihan terbaik. Kamu akan belajar di sana. Jika kamu serius, bahkan kamu bisa menjadi ketua, tentu saja bisa memperbagus CV kamu, bukan? Rata-rata orang yang mengikuti organisasi pada saat kuliah akan lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Mengikuti organisasi BEM juga sangat cocok untuk kamu yang sering gabut atau tidak punya pekerjaan. Kalau ditanya perlu atau tidak, balik ke masing-masing saja. Jika kamu memiliki kegiatan di luar yang cukup banyak seperti kerja freelance atau organisasi yang lain, maka mengikuti BEM bukan menjadi pilihan. Setidaknya kamu sudah tahu bagaimana dan seperti apa si BEM itu. Meskipun BEM ini sebagai organisasi kampus, jangan anggap sepele loh. Banyak yang mengikuti kegiatan BEM setelah lulus memiliki banyak jalan dan koneksi. Tentu saja akan banyak manfaat mengikuti BEM. Selain mendapatkan teman baru lintas jurusan, kamu pun juga akan belajar bekerja secara tim, belajar berorganisasi, belajar berkomunikasi dengan pihak-pihak luar. Yang paling penting nih, belajar kepemimpinan dan speak up. Setidaknya pelajar-pelajar ini tampak sepele, namun secara tidak langsung sangat mempengaruhi dan menentukan nasib kamu dalam bekerja selulus kuliah nanti. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.